apa? Punya pedoman batu minat iman. Tapi kenyataannya kita nggak suka bersih. Alhamdulillah kelihatannya kamu suka dengan pindahan pekerjaan itu. Ada hiasan. Alhamdulillah juga nggak ada sama-sama ya. Nggak ada sama-sama. Oke, berarti kamu sudah melaksanakan ya al-batu ulangi iman. Oke, sebelum materi kita mulai juga. Jadi kamu kan generasi penerus, ya. Ketika kami, beliau, apa sudah pulang ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ada sebagai generasi penerus. Karena kamu sebagai generasi penerus yang mana masa kamu nggak sama dengan masa beliau, nggak sama dengan masa saya. Mungkin ibarat teknologi sudah semakin apa? Semakin canggih. Sekarang aja luar biasa. Kamu pengen apa sekarang sudah cepat. Entah informasi lewat apa? Internet, lewat apa lagi? Misalnya Google, sekarang yang menggunakan Google apa lagi? Kenapa ya? Saya nggak begitu paham. Apa toh? Saran nama desa itu apa? Instagram. Besok zaman kamu sudah seperti kamu, usia kamu sudah berjalan lagi, semakin meningkat lagi. Oleh karena itu, kamu mulai sekarang sudah harus mempersiapkan diri dengan belajar beberapa ilmu yang kita sediakan. Dan kamu jangan sampai ada rasa malas, ada rasa bosan. Coba kamu lihat beliau yang baru nulir, dia seorang santri. Mengenyam di pesantren juga punya apa pernah sekolah di luar formal, alhamdulillah punya saya karena dulu beliau ketika belajar sering kita dengar ya cerita beliau sangat apa tekun, prihatin, tirakat bahkan sampai jarang makan karena mencari ini. Jadi kamu juga seperti itu, jangan sampai karena rasa malas atau bosan kemudian kamu nggak mau sekolah ini jangan sampai ya. Atau mungkin ya bisa kamu lihat para pahlawan kita dulu ya, mungkin di Pakai Ponorogo, kemudian Cut Nyasin, siapa lagi? Sultan Hasanuddin. Itu kan beliau dengan susah payah mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, bahkan siap mengorbankannya demi satu apa? Merdeka. Kamu juga seperti itu. Jangan sampai ada yang punya rasa malas untuk belajar. Oke, untuk saat ini sebelum Ustaz masuk pada materi, mungkin masih ingat, ada yang masih ingat dalam materi kita yang kemarin? Kita mereview materi yang kemarin. Ya, Pancasila apa itu? Apa lagi? Masa Pancasila bisa? Bahannya apa ya? Apa? Peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Nah, siapa yang masih ingat badan BPUPKI itu kan sidang sebanyak berapa kali? 2. Ada yang masih ingat tanggal berapa aja? Tanggal 29 Ada berapa tokoh? Ya, yang usul pada sidang pertama badan BPUP. Ya, siapa yang bisa menunjukkan? Coba secara urut, yang tanggal 29 Mei siapa, tanggal 31 Mei siapa, tanggal 1 Juni siapa yang coba? Yang bisa mengurutkan? Ayo nulis. Hanya mau jawab ini. Apa? Tanggal 29 Mei. Siapa yang usul? Ayo, tanggal 29 Mei siapa yang usul? Muhammad Yamin. Kedua, tanggal 9 Mei. Yang tanggal 3
pembuat buku mungkin meletakkan karena sebab pernah menjadi presiden. Tapi kalau secara umum pendapat pada bidang badan BPKI itu yang pertama adalah Bapak Muhammad Yamin 9 Mei, Muhammad 3 Mei dan Insinyur Soekarno tanggal 1 Juli. Oke, betul. Kemudian siapa yang masih ingat lagi ya kira-kira usulnya Bapak Soekarno itu apa saja ya? Kata saja lah mungkin. Ya, Pak Soekarno dulu siapa? Apa? Kebangsaan Indonesia. Ini usul 5 Bapak Soekarno. Perlu kamu ingat bahwasanya Bapak Soekarno itu usulnya nggak cuma sekali, tapi sebanyak 3 kali. Yang pertama Pancasila, yang kedua yang ketiga yang ngantuk. Nah, ini ngantuk kayaknya ini. Nah, ngantuk ya. Coba kamu sebutkan yang sila usul Pak Soekarno. Yang sila. Hanya dari 5 sila kemudian disampaikan pada sidang PKI. Ketika teman-teman tidak setuju maka akan dipersikat menjadi atau menjadi 3 sila. Ayo, usul yang sila apa aja? Bunyinya sosialisme, kemudian sosiodemokrasi, kemudian ketuhanan. Dari sila ini kemudian diperingkat lagi menjadi ekasila. Siapa ya? Januar mana Januar? Indonesia mana ini? Ini ada baca ada juga. Ekasila menjadi gotong royong. Jadi kami salah masih ingat ya? Ya, masih ingat pada yang kemarin. Nah, kemudian insya Allah kita akan membuka ya PPT yang sudah saya buat. Dan sampai kamu tidak mau belajar. Ini ya, kita akan buka PPT yang kita buka, kemudian kamu lihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan lihat unit yang kedua di buku materi kamu, unit yang kedua. Jadi penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ini materi kita. Kemudian dari materi ini ya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Itu tujuannya itu. Kemudian apa indikatornya atau apa yang akan kami peroleh setelah belajar materi ini? Yang pertama atau yang A, peserta didik mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang B, peserta didik mampu menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Yang C, peserta didik mampu mengaitkan peluang dan tantangan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan beneran. Yang D, peserta didik mampu menafsirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama dulu, mungkin masih ingat kira-kira apa toh pengertian ideologi terbuka atau ciri-cirinya masih ingat mungkin. Ciri-ciri ideologi terbuka nanti akan kita ikat pada Pancasila. Saya masih ingat
video dulu. Jadi ciri-ciri berbuka itu adalah nilai-nilainya itu diambil dari masyarakat sendiri, tidak diambil dari luar. Ini sama dengan Pancasila. Jadi Pancasila yang dulu dirumuskan oleh Badan BPUPKI itu memang nilai diambil dari kebiasaan adat istiadat bangsa Indonesia. Yang pertama, itu kata Pak Soekarno, dulu orang Jawa itu biasa pergi ke pohon besar, pergi ke batu besar. Sarung bawa apa kira-kira? Sajen. Ada apa? Ada ikannya, ada telurnya, ada bunganya, mungkin ada kopi dan rokoknya mungkin ya. Namanya bae main rokok karo kopi. Kemudian minta apa? Minta kesehatan, minta rezeki. Walaupun itu berdasarkan kajian kita itu salah, tapi yakin mereka sudah percaya dengan adanya Tuhan. Kemudian oleh Pak Soekarno dan para pendek dimasukkan pada sila pertama. Jadi otomatis kalau begitu Pancasila masuk di ideologi terbuka. Nah, karena yang kita beli yang ini ya, peserta ini mampu menulis penerapan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini akan kita belajar. Nah, ini kita memberi apa namanya video bola. Silakan ya. Boleh sambil tulis ya. Mungkin kalau ada yang tulis silakan tulis. Tulis siapa yang menulis. Buku Pendidikan Pancasila kelas 11 tahun 2021 bab 1 unit 2 penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara part 1. Semua ya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat. Nanti kalau pengen nulis minta diberhentikan saya berhenti nggak apa-apa. Kalian tentu masih ingat materi sebelumnya bukan? Tentang bermain peran kapal sidang BPUPK. Nah teman-teman, mari dengarkan materi audio selanjutnya. Unit 1 tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Nah, kalau kalian masih ingat, kita akan melanjutkan ke bab 1 atau bagian 1 unit 2, yaitu tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Unit 2, penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah bagaimana wujud penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Tujuan pembelajaran. Ya, kita lihat Dalam tujuan konteks kehidupan pembelajaran. bernegara, teman-teman diharapkan mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sehingga secara reflektif kalian dapat melihat praktik bernegara yang ideal ataupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila. Kedua, aktivitas belajar 1. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu saja tidak cukup hanya tertera dalam sejumlah dokumen negara, tidak juga diperingati melalui upacara dan kegiatan lainnya. Lebih dari itu, negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktik bernegara, perlu diketahui bahwa dalam ideologi Pancasila menurut Murdiono terdapat 3 tataran nilai. A. Nilai dasar, suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan juga waktu. Nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan dengan eksistensi sesuatu mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar inilah yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, sehingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Ketika Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari tradisi luhur dan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, maka yang
dimaksudkan adalah nilai dasar itu. Nilai dasar itu berbunyi 5 sila dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Atau lebih singkat, kalau pengen lebih cepat, nilai dasar Pancasila itu bahwa ketuhanan, kemudian kemanusiaan, terus persatuan, kerakyatan, itu kalau pengen diberikan. Nilai instrumental, yaitu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arah kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan tuntutan zaman dan mengacu serta berlandaskan pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau yang membentuk adalah MPR, Presiden, dan DPR, kira-kira wujud nyata nilai instrumental itu apa? Berupa apa? Ya, kamu jangan lupa ya. Ada 3 badan, eksekutif, ketiga badan ini masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Contoh, badan legislatif ini adalah badan yang membuat undang-undang atau aturan. Jadi kira-kira apa yang dimana dari nilai instrumental? Berupa aturan, ada undang-undang 45, ada TAP, MPR, ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada lagi apa? Peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, ada perda provinsi, perda kabupaten. Jadi instrumen itu berupa aturan. Maka dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. C. Nilai praksis, yaitu adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun dilakukan oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perseorangan. Nah, dari 3 tataran nilai Pancasila tersebut, yang menjadi pokok bahasan di sini adalah nilai instrumental dan nilai praksis. Pada praktiknya, nilai instrumental dan nilai praksis harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Dengan menggunakan kerangka berpikir seperti inilah, kita akan menelaah tentang praktik berpancasila dalam kehidupan bernegara. Wujud dari nilai instrumental tersebut berupa undang-undang dan peraturan pemerintah. Sebagai penjabaran dari nilai Pancasila, nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Mari kita telah lebih detail wujud nilai instrumental dan nilai praksis. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambangnya? Nilai dasar ketuhanan. Instrumental mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E Persisi 1. Setiap orang bebas Ini nilai dasarnya ini. dan beribadah menurut Ini ya. agamanya. Ini nilai dasarnya ini. Memilih pekerjaan, memilih keluarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Ini berupa Undang-Undang Dasar 45. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 berisi 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya untuk nilai praksis, penjabarannya sebagai berikut. 1. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan Ini kepercayaan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Silakan. Apa namanya? Mas. Nilai dasar kemanusiaan. Nilai instrumental pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 1. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2. Ini maksudnya kok bisa lari kepada presiden? Nilai instrumentalnya. Ayo, siapa yang bisa? Jangan lupa ketika presiden memberi gerasi, memberi amnesti, pengampunan hukuman, pengurangan hukuman, berarti presiden menambahkan nilai kemanusiaan bagi beliau. Ya, maka cocok kalau ini masukkan pada sila kemanusiaan. Karena presiden menghargai nyawa orang lain yang tadinya 20 tahun menjadi 5 tahun, bahkan mungkin dihilangkan. Berarti beliau mendapat nilai kemanusiaan. Pas gitu ya. Untuk undang-undang presiden. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B berbunyi 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari audio sebelumnya, yakni nilai dasar kemanusiaan pada sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, diantaranya adalah Undang-Undang 1945 Pasal 28G berbunyi 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Selanjutnya, Undang-Undang 1945 Pasal 28I berbunyi 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kedua, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ketiga, identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Keempat, perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kelima, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai praksis penjabarannya sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. 2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti acara-acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pada sila ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai dasar persatuan. Nilai instrumental yakni pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36B berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Teman-teman, adapun nilai praksis diantaranya adalah 1. Mengembangkan sikap saling menghargai. 2. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. 4. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Masih semangat kan teman-teman? Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Kurang dua lagi ya. Nilai dasar kerakyatan. Apa namanya? Nilai instrumental. 1945 Pasal 1. Nanti kalau udah ngantuk, rakyat ada terdiri atas anggota-anggota ada Dewan sedikit ya. Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Ini ya. Tadi udah sekarang tak. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A berbunyi, 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 2.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 3. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. 5. Sekarang dulu. Kita kan sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi. Apa nih kak? Tanggal berapa pelaksanaannya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, tanggal bulannya. Februari bulannya, tanggalnya. Ini ada sejarah yang mungkin kamu anak muda mengidamkan hari ini. 14 Februari. Hari apa itu? Nah, sudah sekarang sudah terpilih ketiga calon. Nah, siapa yang bisa menyebutkan nama dan wakilnya? Siapa? Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19 berbunyi: 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nilai praksis: 1. Menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah. 2. Menghargai hasil musyawarah. 3. Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada. 4. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat. 5. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. 6. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, keadilan sosial manusia. Nilai dasar dan nilai terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 berbunyi: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari audio sebelumnya, yakni nilai dasar keadilan pada sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Adapun nilai basisnya adalah sebagai berikut. 1. Suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Kedua, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak-hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Keenam, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. Ketujuh, tidak bergaya hidup mewah. Nah, ada tanya. Siapa yang suka memberi pertolongan kepada orang lain atau kepada teman? Coba ayo, jujur. Apa? Lupa apa? Kan pokoknya Contohnya? saat yang jatuh juga tuh membersihkan bukan. Bener ya, pernah. Apa lagi? Yang pernah membantu temannya. Itu penerapan sila kelima. Itu nilai praksis. Siapa? Tadi yang lagi siapa tadi? Coba. Entah berupa apa saja, misalkan pinjam pulpen, pinjam buku, pinjam apa gitu. Memberi air kalau dia nggak punya air waktu habis makan. Dimakan. Itu dia membantu temannya kalau dia waktu makan kemudian tersendat atau keselakan ya, itu ada air. Yang lain. Pinjaman uang kakek. Pinjaman Nah, uang. maka apa misalkan bunyinya? Ngobrol. Nasi Menyumbang pernah juga, ya sama juga ya. Walaupun nanti kembali juga menolong berupa meminjamkan uang, tidak bersifat boros. Tapi kita sih udah dapat ya paling satu yang mana saya boros di pondok buat duitnya banyak. Siapa yang nggak suka boros? Siapa coba? Apa? Kalau sehari habis berapa? Sehari malam uang jajan selain makan tuh berapa? 1 minggu 10.000 luar biasa, itu sangat mirip. Hemat. Artinya paling banyak dari itu mungkin 1 minggu 1.000 ada yang datang. Jadi kita jangan bersifat boros karena termasuk menamakan sila kelima. Suka bekerja keras. Nah ini kerja kerasnya siswa adalah siapa yang suka belajar? Jadi kamu memakai sila kelima yaitu tidak bersifat boros dan tidak bergaya hidup mewah. Ada jam tangan. Ada yang pakai cincin emas?
Nah, teman-teman, kita lanjutkan pada poin berikutnya ya, yaitu pertanyaan reflektif. Setelah teman-teman mempelajari pengertian dan contoh dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, mari kita refleksikan. Apakah penyelenggaraan negara sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam nilai instrumental? Apakah pelaksanaan penyelenggaraan negara sudah sesuai dengan nilai praksis? Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini perlu disimpan ya teman-teman. Kemudian dapat kalian ajukan kembali ketika melakukan studi kasus pada aktivitas belajar berikutnya. Teman-teman, masih semangat kan? Selanjutnya kita lanjut poin tentang wawancara ya. Pada kegiatan kali ini, teman-teman akan mewawancarai setidaknya 2 anggota masyarakat yang ada di sekitar teman-teman atau lingkungan sekolah maupun rumah mengenai contoh penerapan Pancasila yang dilakukan sehari-hari. Setelah itu, teman-teman akan menganalisis tataran nilai yang ada pada contoh yang disebutkan. Buatlah 2 wawancara, lalu teman-teman bisa mengisi list pertanyaan untuk wawancara seperti nama narasumber, pekerjaan, contoh penerapan Pancasila, serta analisis nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Tabel wawancara 1 dan 2, nama, pekerjaan, penerapan Pancasila, analisis nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, lanjut poin ketiga, rangkuman ya teman-teman. Berikut ini rangkuman materi yang bisa teman-teman catat ya. A. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari pemahaman terhadap tataran nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai ini harus saling tersinkronisasi dan tidak bertentangan. B. Nilai dasar berarti nilai kebenaran absolut yang tidak akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. C. Nilai instrumental maknanya adalah nilai dari penjabaran Pancasila yang disesuaikan dengan konteks zaman dan perkembangannya. D. Nilai praksis merupakan nilai yang terdapat dalam penerapan Pancasila, baik yang tertulis maupun tidak. Lanjut ke poin 4 tentang refleksi ya teman-teman. Nah, setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya teman-teman melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan mengisi tabel refleksi 321. Berikut ini adalah kolom yang harus teman-teman isi. Pada kolom pertama, isi 3 fakta baru yang didapat. Kemudian kolom kedua, isi dengan 2 hal yang ingin ditanyakan. Nah, ini ya. Ini lihat dulu ya. Nah, S breaking. Jangan berdiri. Ya, jangan tahu. Jangan tahu. Ini sesuai dengan usia kamu. Ya, tinggal belajar S, cuman kalau sana kan ada poinnya, ada cowoknya, ada lagi. Ya. SB kita nanti saya akan membagi kamu menjadi 3 kelompok. Tapi banyak sekali nih ya. Ini langsung kita 2 mata lagi. Oh ya, kamu sini aja, di sini. Nanti kelompok untuk ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jawabannya gini, sangat mudah, tapi walaupun mudah kalau nggak konsentrasi bisa tidak pas. Kelompok 1 nanti ketika saya tunjuk begini akan berbunyi apa? Tag gitu ya. Yang ini do, yang sini S. Ya. Apa? Tag,
Mulai. Siap, ya salah dukung ya. Kita salah nggak bunyi, jangan. Kita saya lihat bunyi kamu. Berarti yang ngantuk. 1, 2. Boleh yang dulu tadi. Gimana? Siapa? Ada sunnah ya? Itu sunnah. Ya, siapa tadi yang salah? Dua, satu. Nah, jujur dari kamu. Ya. Sekali lagi. Ingat namanya orang itu bicara kesalahan nggak mesti harus urut tidak. Nanti juga rusak. Udah gitu. Tidak harus take do terus tidak take just do. Nah, kita lagi ya. 1, 2, 3. Loh, lagi. Lagi. Apa bunyinya Dina? Bunyinya apa? Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Ya, jangan tuh lagi ya. Oke. Menunjukkan rasa cinta pada tanah air. Jadi kita sangat tragis kalau siswa-siswi itu tidak bisa dengan lagu-lagu daerah nasional. Sangat tragis kalau kamu tahunya lagu apa enggak? Lagu apa enggak? Saya pernah dengar tuh lagu begini. Tak sile bojomu nek enggak seneng balekne. Ada ya? Masya Allah. Aku lagi itu lagu mampu kurel mau. Itu kan lagu-lagu kalau kita pikirkan itu sudah akan larut pada maksiat. Ada makalah begini. Khairul maqali masodaqul pingang. Ucapan ini akan dikatakan baik ketika dilaksanakan juga baik. Kalau dilaksanakan jelek berarti ucapan itu jelek. Itu tergantung bagaimana pelaksanaannya. Itu namanya khairul maqali masodaqul pingang. Jadi ya. Nah, sekarang kita nyanyikan, menyanyi bersama-sama. Nah, dengar? Ya. Ya, konsentrasi.
Belum. Saya akan perkenalkan namanya pelajar Pancasila. Pernah dengar? Siapa yang bisa memberi penjelasan pelajar Pancasila? Ya, siapa yang pernah mendengar arti pelajar Pancasila? Belum? Ya. Ya. Oke. Pelajar Pancasila itu artinya adalah pelajar yang mempunyai karakter. Pelajar yang mempunyai karakter dan mempunyai kompetensi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Karakter itu kan yang bahwa kita tuh ya. Kamu suka apa rame, karakter kamu suka rame. Kamu pendiam, berarti karakter kamu pendiam. Kamu bahasanya halus, lembut, kalau jarang tidak bisa apa? Pelan-pelan, kalau kamu menginjak motor nggak akan pendek gitu. Itu karakter kamu. Jadi diharapkan dalam pelajaran Pancasila ini semua mahasiswa itu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari yang menjadi karakter. Oke. Karakter Pancasila. Pasti kamu akan senang. Memang lagu ya, memang lagu. Ya, apa yang dapat kamu ambil dari lagu pelajar Pancasila? Coba. Apa? Bersatu dalam perbedaan. Tadi yang lagunya berapa tadi ya? Yang menyeberangkan itu ada berapa orang
kurang ya. Tadi berjejer. Memang enggak ya. Jadi tadi ada berapa orang ya, ada anak-anak juga kan macam-macam dari macam-macam suku, macam-macam apa Rasnya berbeda tapi tetap satu. Tinggalkan ibu. Jadi ibu Jawa, ibu apa Sumatera, ibu Papua, ibu Bali itu dihilangkan. Jadi kita satu, itu Indonesia. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini akan mengulangi materi, jadi melanjutkan materi yang berikutnya. Peluang dan sarana penerapan Pancasila dalam kehidupan berkelanjutan. Lalu sebelumnya tadi kan ada refleksi tadi ya. Refleksinya begini. Materi apa yang sudah kamu pahami pada pembelajaran tadi? Kira-kira apa? Langsung aja. Kira-kira apa? Kemudian kira-kira apa? Pengertian nilai dasar ataupun nilai dasar itu terdiri dari apa saja? Kemudian nilai instrumental. Penerapan nilai-nilai Pancasila yang berupa aturan. Yang mana nilai itu disesuaikan dengan perkembangan zaman, disesuaikan dalam perkembangan zaman. Jadi kita punya 7 aturan. Pertama apa? Undang-Undang 45, kedua TAP, ketiga Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau undang-undang itu sendiri. Yang keempat apa? Peraturan presiden, pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Keenam peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh peraturan daerah kabupaten. Itu nilai itu. Kemudian apa? Nilai praktis. Apa artinya? Nilai penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup sehari. Nah, inilah yang nanti akan kita selesaikan. Nanti akan berupa proyek. Nanti akan kita perform. Nah, kita ke dulu ya, karena ke yang dulu ya, beberapa tadi oleh video kita sudah dibahas masalah kaguman. Oke. Jadi
dibuka layar ya. Yang pertama, penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari pemahaman terhadap nilai-nilai fundamental, demokrasi, ketiga ini harus saling tersinkronisasi dan itu cocok, tidak boleh bertentangan. Yang ketiga, yang B, nilai dasar berarti nilai kebenaran absolut. Kebenaran yang tanpa batas. Dari mana nilai dasar ini, maaf, tidak bisa dirubah. Maka kalau berubah, jelas akan berubah tatanan negara Indonesia. Yang tidak akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Yang C, nilai instrumental, maknanya adalah nilai dari pendapat yang disesuaikan dengan konteks zaman dan perkembangannya. Berarti apa artinya? Aturan itu bisa berubah. Nggak mungkin yang dulu sekarang itu nggak akan sama, mesti berubah karena ada dengan perkembangan zaman. Yang kedua, nilai praksi merupakan nilai yang terdapat dalam pendapat yang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang E, pada sila pertama dapat dimaknai bagaimana negara menjamin kemerdekaan bagi warganya untuk memeluk agama yang dipercaya serta kebebasan untuk melakukan ibadah secara, artinya adalah negara itu tidak memaksakan agama kepada rakyat. Monggo kamu pengen agama Islam, karena kita agama Islam monggo. Mereka yang milih Kristen di monggo, milih Hindu silakan, milih Buddha silakan, milih Konghucu. Bahkan yang punya kepercayaan animisme silakan. Negara tidak memaksa dan tidak melarang, pokok beragama. Jadi negara itu melarang orang yang tidak percaya dengan Tuhan, atau namanya ateis, melarang ideologi komunis, yang mana komunitas dirinya adalah negara dan agama itu harus dipisahkan. Jadi masyarakat jangan sampai punya agama, karena kalau mereka punya agama, kata orang komunis, masyarakat akan sulit untuk diatur karena punya agama. Tidak, kalau nggak punya agama itu gampang dibolak-balikan oleh pemerintah yang berkuasa. Nah, jadi negara tidak memaksakan, bahkan negara membuat aturan yang mana aturan itu supaya masyarakat semakin aman nyaman dalam beragama. Pernah nggak kamu lihat di negara kita, kalau kita misalkan perayaan Maulidan, kemudian di Jepang ada kegiatan sholawatan pengajian, kemudian meminta membubarkan, pernah lihat? Bahkan Gus Idam itu kan punya rutinan hari malam itu beliau rawuhnya sekitar jam 10 malam, kadang lebih malam sampai jam 12 jam 1, nggak ada yang melarang. Mungkin negara lain nggak boleh, negara kita luar biasa. Jadi negara menjamin kebebasan beragama. Kemudian yang M, sila kedua menjamin pemenuhan hak asasi manusia oleh negara, tapi pada prakteknya tetap saja ditemukan pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya Pak? Asal yang baru terjadi di mana? Di negara Muslim. Dan pertama kali Baitul Maqdis di Palestina. Di mana saya bilang di tas 5 ini. Jadi korbannya sudah mencapai 6.000 dari rakyat Palestina. Di 6.000 itu ada 2.360 anak yang meninggal terbunuh oleh kejahatan Zionis Israel. Dan itu masih ngajar ya. Jadi tadi malam itu saya lihat di berita itu ya. Itu kabarnya anak-anak itu setelah makan malam langsung di bom. Dia otomatis namanya juga anak-anak. Dewasa aja langsung meninggal, lagi anak-anak. Kita di sana punya rumah sakit, namanya rumah sakit Indonesia yang menerima menampung para korban. Kabar terbaru itu sampai kain kafan sudah habis. Jadi sana itu kan kalau berdasar fikih itu laki-laki 3 lapis kain kafan. Sekarang tidak jalan, cuman satu anak kurangan. Ada kurangan.
luar biasa, sangat beragam. Tapi sana orang Israel tidak mendapatkan nilai ke yaitu kemanusiaan. Nah, yang ke G, salah satu bentuk persatuan masyarakat Indonesia adalah dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan sebagai atribut pemersatu lain. Karena ingin memahami kehendak orang Madura misalkan. Pernah ketemu dengan orang Madura? Pernah dengan bahasa mereka? Paham nggak dengan apa yang digendaki? Walaupun dekat bertemu tatap muka, ini orang Jawa, orang Madura ngomong, kalau beda ya ini bingung mau karpi. Tapi kalau kedua mendengar bahasa Indonesia akan nyambung. Oh, kamu ini kehendaknya orang Madura. Karena apa? Bahasa satu. Seperti bendera merah putih termasuk kita satu dan lambang negara Garuda Pancasila. Yang sebagai negara demokrasi, rakyat Indonesia berikan kepada murid atau kepada wakil rakyat untuk menjadi wakil yang membawa aspirasi rakyat. Apa kira-kira? Atau siapa kira-kira kita dalam pemerintahan? Ada presiden, dan wakil presiden dan para menteri. Kemudian dirikan menjadi namanya lembaga yudikatif. Kemudian apa lagi? DPR. DPR itu tingkat 1, DPR itu tingkat 2, dan DPD yang dirikan menjadi lembaga legislatif. Kemudian ada Mahkamah Agung, ada Komisi Agama, ada Mahkamah Konstitusi, ada Pengadilan Agama, ada Pengadilan Negeri, ada Pengadilan Tinggi Negeri, ada Pengadilan apa? Administrasi Negara yang disebut dengan nama yudikatif. Nah, kemudian terakhir, sebagai bentuk penerapan sila kelima, negara bertanggung jawab atas meratanya bantuan dan jaminan kesehatan serta fasilitas hukum lainnya. Coba kalau misalkan BPJS, kartu Indonesia, BHP, program Indonesia Pintar. Apa lagi kira-kira? Yang bukan dengan bantuan. Apa lagi? Ya. Ini sebenarnya bisa ada ya. Hari Selasa kita kan akan bertemu lagi hari Selasa. Setengah jam lebih. Nanti kalau 15 ya. Tip. Ada. Ya. Karena saya menggunakan metode pembelajaran namanya PJBL, Project Based Learning, yaitu pembelajaran yang berbasis pada produk atau proyek. Nah, nanti kamu akan saya buat menjadi beberapa kelompok, ya, beberapa kelompok. Yang mana masing-masing kelompok itu nanti akan punya tugas, yaitu membuat. Silakan mau membuat apa misalkan TikTok, silakan membuat peran. Misalkan yang pertama membuat peran kerukunan antara umat beragama, Twitter, Hindu-Buddha, silakan. Misalkan yang saya pertama loh ya. Misalkan apa? Ada yang nanti pakai atribut kiai, atau ustazah. Ada yang pakai atribut Twitter. Nanti agama Kristen, kemudian bertemu di jalan, saling menyapa, begitu silakan. Itu nanti mulai seperti itu. Sila kedua, nanti kelompok kedua, sila sampai sila kelompok 5. Ini harus segera harus kamu selesaikan. Kemudian dari masing-masing kelompok tadi itu harus presentasi. Nah,
presentasinya nanti berupa tampilan video. Berarti kamu berikan itu ya, nanti kita berikan dan yang nanti akan memerankan film itu atau yang akan memerankan sila-sila Pancasila. Ini termasuk kita mengamalkan sila berapa? Atau nilai apa? Nilai praksis. Ya, penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbahasa dan Nah, kira-kira ini waktunya ya, kapan selesainya? Kapan? Harus ada apa namanya? Harus ada waktu loh, ada waktu. Besok hari itu kan libur. Angka hari Senin saja ya nanti ya. Hari Senin. Nanti kalau kalian itu bisa hilang ilmunya. Saya harapkan kamu silakan. Monggo nanti kamu rancang. Artinya bahwa Senin kamu bebas berpakaian. Nanti bapak kalau apa insya Allah kita bangun praktek. Kalau praktek belajar tidak akan ada masalah. Coba kalau kamu misalkan silakan terima kok keadilan. Adilnya apa? Mungkin ada yang apa? Pergi ke sawah, mencangkuk, bekerja keras. Ada yang tidak beli toko, uangnya 1.000 berarti emas itu loh ya. Silakan kamu buat seperti itu. Hari ini sama kamu harus seperti itu. Kalau lama saya kalau hilang nanti ustaznya juga itu tata juga ekonomi. Kita sudah menyelesaikan tugas ini. Ya, ya. Silakan nanti. Siapa ya dulu? Siapa ya? Dulu. Ini kalau kamu modelnya absen apa pilih sendiri? Pilih sendiri ya. Saya pengen tanya ada dulu. Kelompok 1 siapa saja juga namanya? Sila 1 siapa? Larissa Jeli. Jadi tak dulu. Lagi. Walia Umi. Isa. Ya. Yang kelompok 3 siapa?
Sudah? Vanessa. Sudah? Kelompok 5 berarti hari ini ya. Ini kelompok 5. Terus dikiri bisa kelompok 5. Makanya kelompok 5. Naga kelompok 5. Saya kelompok 5. Kemudian kelompok 5. Ini kelompok 5. Jadi kelompok 5 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu berarti berarti nih. Ini itu 6 hari ini. Ini lusa dulu. Mana itu dulu. Ada 4. Saya 5. Uli 6. Uli itu siapa Uli? Ini yang belum masuk berarti Yulinya sama Nadia. Jadi masukkan. Kelompok berapa? 2 ya. Nadia kelompok 5, Yulinya kelompok 2. Harus masuk kelompok karena ini kalau nanti termasuk akan dibawa dalam ini. Betul nggak? Biar kita dapat nilai. Nah, ya. Paham ya? Ajarannya ya? Paham. Jadi kalau gitu hari Senin kita itu monggo nanti perhatian. Misalkan kalau malu mulai dari atas ke malu di sini aja nanti makanya ya nanti. Jadi maka nanti. Nah ya. Videonya. Kalau video Rambut. ini 1.30 gitu. Kurang 5 menit. Oke. Nanti akan kita carikan ya model videonya. Oke, anak-anak, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kamu juga antusias, semangat. Suasana seperti ini jangan cuma ini saja kalian ya. Jadi usahakan nanti kamu juga untuk materi-materi berikutnya dan pada pelajarannya juga sama, antusias, semangat. Karena kalau kamu udah semangat, insya Allah ini 1 poin. 1 poin kamu akan berhasil. Kamu kalau belajar semantuk, tekluk, wes ora semangat gak menulis, terus kalau berhasil. Apakah kamu sudah menolak dengan materi? Sebenarnya seperti itu. Kalau kamu sudah semangat atau belajar baik, kalau nanti akan mengarahkan kepada keberhasilan. Baik, karena sudah habis waktu kita, mari pelajaran kita pada siang ini kita tutup dengan berdoa bersama masyarakat. Ketua kelas tadi siapa? Yang menyampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
Kamu numis? Atau suwon? Atau numis? Oke, sampun. Kayak Budi sudah keluar ya tadi ya. Oh, sampun, dereng.